Part 17. Ketahuan. Apa yang terjadi terhadap ibu mertua? Suaranya seperti orang ketakutan. Walaupun beliau selalu berbuat jahat kepadaku, tetapi aku tidak ingin terjadi sesuatu kepadanya. Apalagi orang tua itu pergi dari rumah sejak pagi. Apa mungkin laki-laki yang sedang dekat dengannya saat ini berbuat tidak baik terhadapnya? Mungkinkah orang itu ingin melakukan tindakan aneh kepada ibu mertua? Aku tidak tega mendengar suara wanita itu. Aku tidak dapat membayangkan jika sesuatu terjadi terhadap dirinya. Bagaimana kalau semua tetangga mengetahui perbuatannya yang memiliki hubungan dengan laki-laki lain? Aku dan Mas Bimo pasti akan sangat malu. "Ibu kenapa?" tanya Mas Bimo. Dia tampak panik. "Ibu mau diarak warga ke jalan." Apa? Ini benar-benar sangat mengejutkan. Apa maksud ibu mertua? Maksud ibu apa? Mas Bimo kembali bertanya. "Tolong ibu, mereka akan mendobrak pintu." Terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras dari seberang. "Bagaimana ini, Mas?" Ibu mertua sepertinya berbicara dengan seseorang. Apa mungkin dia sedang bersama laki-laki yang mengaku mencintainya itu? "Ibu di mana?" Mas Bimo menaikkan suara. Tiba-tiba sambungan telepon terputus. Mas Bimo mencoba menghubungi kembali nomor ponsel ibunya, tetapi tidak diangkat. Dia tidak tinggal diam, tetapi langsung melacak keberadaan ibunya lewat aplikasi di ponsel. Setelah mengetahui lokasi wanita yang melahirkan dirinya tersebut, dia pun berpamitan kepadaku, lalu segera meluncur dengan motornya. Kasihan Mas Bimo, karena harus menghampiri ibunya yang saat ini mungkin dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dia belum sempat mandi dan ganti pakaian setelah pulang kerja. Sekarang dia harus memastikan keadaan ibunya. Aku masih penasaran mendengar ucapan ibu mertua tadi melalui telepon. Diarak. Apa wanita itu sedang melakukan perbuatan tidak pantas dan diketahui orang banyak? Tadi juga beliau menyebut kata warga. Sebenarnya beliau ada di mana? Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang istri yang sejak dulu sangat setia mencintai suaminya ternyata mampu bermain api dengan laki-laki lain. Apa mungkin Mas Bimo akan mengikuti jejak ibunya? Dia juga sangat mencintaiku sejak dulu. Terus terang, sebenarnya aku tidak ingin berpikir terlalu jauh, apalagi saat ini Mas Bimo sedang dalam masalah. Namun, entah kenapa aku masih saja memikirkan komentar di postinganku kemarin. Mungkin lebih baik aku mandi sekarang, sebelum Mas Bimo kembali pulang. "Mama mandi dulu ya sayang. Bagas main sendiri dulu ya." Anakku itu pun tersenyum, lalu kembali asyik dengan mainannya. Dia anak yang cerdas dan cepat mengerti dengan apa yang orang tuanya katakan. Mungkin karena sejak bayi, aku sering mengajaknya berbincang. Dulu, Bu Dewi mengaku bangga karena menganggapku hebat dalam mengajari anak. Saat Bagas baru memasuki usia 2 tahun, dia sudah mengenal banyak warna dan mulai mengenal angka, juga huruf. Oleh karena itu, tidak sedikit tetangga yang memujinya. Akan tetapi, berbeda dengan keluarga Mas Bimo yang bersikap seolah-olah tidak menganggap keberadaan Bagas. Aku kasihan melihat anakku itu. Dia harus menanggung kebencian keluarga papanya yang tidak menyukai diriku. Seandainya papa dan mama bersedia memberikan maaf untukku, mungkin Bagas akan merasakan kasih sayang seorang kakek dan nenek dari mereka. Sejak lahir, anakku itu belum pernah merasakan dicintai atau sukai orang tua dari papanya. Aku tidak tahu sampai kapan orang tua Mas Bimo
akan membenciku dan Bagas. Apa mungkin mereka tidak akan pernah menerima keberadaan kami? Aku masih terima jika mereka tidak menyukaiku. Tetapi kenapa Bagas juga harus mengalami hal yang sama? Apa salah anak kecil itu? Kadang aku berpikir, sebesar itu rasa cintaku kepada Mas Bimo, hingga aku tetap bertahan, walaupun tidak dianggap sama sekali oleh keluarganya. Aku pernah hampir putus asa, dan ingin menceritakan semuanya kepada Kak Ratu. Namun, aku kembali ingat kalau aku yang telah memilih Mas Bimo. Aku pun menyimpan rapat-rapat rasa sakit yang diberikan keluarga Mas Bimo. Aku tetap tampak kuat dan tegar di depan mereka. Aku pastikan kalau suatu saat nanti mereka akan menyesal karena telah melukai hati dan perasaanku selama bertahun-tahun. Waktu menunjukkan pukul 7:05 WIB malam. Tetapi Mas Bimo belum juga menunjukkan batang hidungnya di rumah. Aku tadi mencoba menghubunginya, tetapi tidak ada respon. Aku benar-benar khawatir, karena saat keluar rumah tadi, dia tampak bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa sebaiknya aku menghubungi Ratih? Apakah dia bersedia mengangkat telepon dariku? Sebelumnya, dia tidak pernah memberikan respon jika aku meminta tolong kepadanya. Entah sedalam apa kebencian gadis itu terhadapku. Akan tetapi, aku makin tidak bisa berbuat apa-apa jika masih belum mengetahui keadaan Mas Bimo. Aku lebih baik mengirimkan pesan kepada Ratih. Semoga pintu hatinya terbuka untuk memberikan balasan. Rat, Mas Bimo ada di sana enggak? Isi pesanku kepada Ratih. Ternyata langsung centang 2, warna biru. Dia sedang online. Iya, aku sangat lega mendapat balasan darinya. Aku juga sangat bersyukur karena ternyata Mas Bimo sedang berada di rumah orang tuanya. Ibu gimana? Baik-baik aja kan? Aku ingin tahu keadaan ibu mertua. Kenapa? Kakak ingin agar ibu celaka. Aku sangat terkejut membaca balasan pesan dari Ratih. Bisa-bisanya dia memberikan tuduhan seperti itu. Kok kamu ngomongnya gitu? Kakak justru khawatir karena tadi ibu nelpon seperti orang ketakutan. Aku pun menjelaskan bagaimana sikap ibu mertua tadi ketika menelpon Mas Bimo. Nggak usah sok baik dan perhatian. Udah basa-basinya. Kalau bukan karena kakak, mungkin ibu nggak akan ngalamin masalah seperti ini. Ngerti? Aku tidak mengerti kenapa Ratih menyalahkan aku. Maksud kamu apa, Rat? Aku ingin tahu alasannya. Aku menunggu balasan dari Ratih, tetapi tetap tidak ada hingga beberapa menit. Aku mencoba menelponnya, tidak ada respon. Dia makin membuatku bingung. Kenapa aku yang disalahkan atas apa yang terjadi terhadap ibu mertua? Lebih baik aku menidurkan Bagas yang mulai mengantuk sambil menunggu kedatangan Mas Bimo. Semoga tidak terjadi hal yang serius hingga dia tidak sempat mengangkat teleponku dan mengabaikan pesan dariku. Beberapa menit berlalu, Bagas pun tertidur. Aku juga mendengar suara mesin motor Mas Bimo. Akhirnya, suami yang aku tunggu-tunggu sejak tadi kini kembali juga. Aku pun segera keluar kamar untuk membuka pintu sebelum dia mengetuknya. Wajah Mas Bimo tidak seperti biasanya jika telah tiba di rumah. Kali ini dia tampak murung, tetapi tetap mengecup keningku setelah turun dari kendaraan roda 2 miliknya. Kami pun memasuki rumah dan langsung menuju ruang keluarga. Kenapa kamu gak angkat teleponku, Mas? Pesan juga kamu abaikan. Aku langsung melontarkan pertanyaan setelah kami duduk.
Aku benar-benar sibuk, sayang. Kenapa baju kamu lusuh gini? Kotor dan bau juga. Dia tidak terlihat rapi seperti biasanya. Aku harus menolong ibu dari amukan warga. Maksudnya apa, Mas? Aku tidak mengerti arah pembicaraannya. Ibu dan laki-laki selingkuhannya tadi diarak warga. Apa yang ibu mertua sampaikan di telepon tadi ternyata benar terjadi. Warga mana, Mas? Lokasinya nggak jauh dari sini, sayang. Laki-laki itu ngontrak rumah sebagai tempat pertemuannya dengan ibu. Warga memergoki mereka masuk rumah. Ternyata salah satu dari mereka sangat kenal dengan laki-laki itu karena dia teman dekat istrinya. Dia pun segera melapor ke RT. Aku tidak habis pikir, kenapa ibu mertua melakukan perbuatan memalukan itu. Bisa-bisanya dia berada di rumah yang sama dengan laki-laki yang bukan suaminya. Tindakan itu jelas-jelas akan membuat warga heran dan berpikiran negatif. Entah apa yang ibu mertua lakukan bersama laki-laki itu di dalam rumah. Apakah mereka sedang berbuat yang tidak senonoh? Mungkinkah yang terjadi saat ini merupakan balasan atas kejahatan yang dia lakukan selama ini? Apa yang ibu lakukan bersama laki-laki itu di dalam rumah, Mas? Tanyaku ingin tahu. Aku gak perlu jelasin, sayang. Kamu pasti udah tahu jawabannya. Apa? Ibu melangkah sejauh itu? Aku benar-benar sangat terkejut mendengar penuturan Mas Bimo. Seorang istri yang sangat setia mendampingi suaminya sejak dulu, kini berubah menjadi sosok yang menjijikkan. Dia berani melakukan hubungan terlarang bersama laki-laki beristri. Apa ibu mertua tidak merasa kasihan terhadap sesama wanita? Terus, kenapa Rati menyalahkan aku, Mas? Apa yang terjadi terhadap ibu? Dia bilang karena aku. Aku masih memikirkan apa yang Rati katakan tadi. Mungkin dia lagi stres. Stres karena apa, Mas? Karena kejadian ini? Bukan. Terus, kenapa? Apa yang terjadi dengan Ratih?